Ada juga karya ulama Padangan itu yang ditemukan di Bombay, di India gitu. Dicetak di sana gitu. Bukti dari beberapa tulisan beliau itu tidak ditulis di Indonesia misalnya, tapi di Mekah, di Palestina juga gitu, dan di tengah samudra gitu. Saya juga bayangin itu nulis gimana kalau ada ombak gitu, tapi ternyata tulisannya bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wis riyo kadang nyedeki wis padha hitung-hitungan. Kembali di Kilatan Podcast Ngaji Kitab Turos Nusantara. Ini membahas tentang karya-karya, pemikiran-pemikiran, literasi, manuskrip yang ditemukan di pondok-pondok pesantren, di karya-karyanya ulama-ulama mbayain. Benar. Ternyata banyak sekali dan luar biasa. Nah, kan makanya kan awak dhewe sebagai arek nom-noman iku juga kan mbahku biyen kan ya sebagai ya santri kalong kan. Santri kalong. Deloken bae mbahmu dititipi. Kamu gak tau duwe peti-peti sing nganggur ngono. Ono, iku kesimpen ono ndhuwure jolen. Lek bangun kan jolen kan lemari, Dik. Tahu mbok buka? Ya hampir iki wis mulai wah iku rame, Dik. Katin buka iku wis kudu gawe ritual-ritual khusus. Isi apa? Coro. Terus ono siji kotak memang aku buka iku adalah iku iki. Buku. Iya, buku. Buku apa? Buku gambar. Dadi biyen mbakku iku gambar senengane gambare omahe londo. Maling mbakmu. Kok ngambari rumah? Maksudnya buku tapi itu buku kosong. Sing ngene lho lek wong biyen lek gambar rumah iku maling, Dik. Wong bae maling kok andalno iku lho. Mboten, mbakku iku biyen ternyata arsitek. Tapi ada satu memang sak kotak ngene iki, Dik. Ono apa? Iya, iku aku lek ngarani koyo kitab sih ajane. Kitab apa? Kayak turos ngono. Iya, tarot tapi iki. Apa? Dadi dhek iso meramal, ngarani keramalan. Sing ditemokno iku turos. Kitab-kitab manuskrip ngono iku. Lek tarot ngono iku ya kartu iku sih. Iya, bentuke kartu. Iku mbahmu lek gak peramal penjudi. Lek wong biyen iku, Dik, biasa kan ana ge pos kamling. Lah, pos kamling kan mesti jaga to, ana ndek ngarep dhewe. Iku biasanya dicai remian. Tapi mbahmu pejuang. Loh, temen tapi. Temen. Oh, nemen. Berjuangi. Lho, anu judine. Apa ae sing gak ono. Wong ape didoli kok. Ya sing untung Mbak sing gak didol. Ngene lho. Lek ditemokno manuskrip iku tak kelompokno, tak gonan ada turos. Bek-beke ono karya-karyae mbahmu ya wong mbahmu lek gak penjudi maling ngono ya. Aduh, untung awakmu melok NU tetep diterima. Kok gak enak ngono sih. Ya maksudnya kan ya tetep meskipun ono teko mbah-mbah iku karen-karene kita biyen. Kitab apa mujarobat. Iya. Ya kitab-kitab Tamil Balak ta apa ngono. Kan ya kepingin. Hari ini biasanya kita kan karya-karya beliau yang dekat ini karya-karya di perbatasan Jawa Timur. Oh, sampai ke sana ya. Oh ya kayak kemarin kan memang ada yang dari Pacitan ya, Termas itu juga. Hari ini di Padangan Bojonegoro. Oh, nggih. Makanya kan enggak peteng di kono. Apa boleh? Padangan mau. Iya iso. Itu berarti kenemen Padange, Dik, Padangenan ngono. Hari ini kita dengan tamu spesial yang luar biasa, beliau pegiat turos juga di Padangan Bojonegoro. Oh iya. Kita hari ini bersama Gus Ahmad Wahyu Rizki atau Gus Rizki yang Gus Rizki. Nah, Gus Rizki ini pegiat turos Padangan Bojonegoro, masih muda. Diceluk Gus Wahyu malah deh, beliaunya gak disianu, gak disenengi wong wedok. Engko dikira nabi oleh Wahyu. Iya nanti rara ya, Gus Rizki ya, beliau juga pegiat yang luar biasa. Assalamualaikum. Halo Gus. Alhamdulillah. Hari ini beliau yang menemukan tadi. Oh, beliau yang mengumpulkan, menemukan, meneliti literasi dari ulama-ulama Padangan. Oh, khusus Padangan ya, bukan daerah Surabaya, Mas. Belum sampai sana. Oh, GPN nemone sing Mbah kula niku. Oh, oke. Oh, mbahmu ora turos tarot. Ya BN liyane. Iya, hari ini nih ini tradisi literatur di perbatasan Jawa Timur. Ini dos pundi? Maksudnya banyak yang ditemukan atau begini, kita akan membahas salah satunya adalah profil Mbah Yai Abdurrahman. Mbah Yai Abdurrahman ini yang dikenal, kita yang tahu bahwasannya beliau salah satu pemikir yang punya literasi,
punya manuskrip yang hari ini sedang dikumpulkan. Nggih, sedang dikumpulkan. Nah, profil beliau nih sinten? Mbah Abdurrahman Klothok itu seorang ulama yang hidup pada periode 1800 Masehi. Beliau selain mendirikan sebuah pesantren bernama Pesantren Klothok, beliau juga cukup banyak sekali menulis kitab gitu. Klothok itu daerah. Klothok itu nama dusun. Jadi dusun Klothok, sekarang maksudnya di dusun Klothok, Desa Banjarjo, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Nama tempat, sehingga nisbatnya jadi Mbah Abdurrahman Klothok. Kalau biasanya Sidogiri, Lirboyo itu nama-nama tempat yang Termas. Itu nama-nama daerah ya. Gitu. Lah mriki klothok panganan. Klothok towo. Lah omongan wak asin. Dadi lek gawe pondok ya pondok pesantren iki wak asin. Apriui niku itu sekarang lagi dikumpulkan. Ini kita ke Mbah Abdurrahman. Mbah Abdurrahman karya-karya beliau baru ditemukan belum lama gitu. Jadi selama ini kan yang masyhur itu beliau sisi keramatnya, karena misalnya peninggalan berupa kentongan atau nisan itu sampai diambil barokahnya, dalam artian dikeri untuk tombol. Betul. Nah, itu yang sering masyarakat. Karena masyarakat kita itu taunya ulama itu dengan karomah keramatnya, kejadukannya, kesaktiannya, tapi ulama yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat tentang literasi pemikiran itu karya. Ternyata baru diketahui kemarin teman-teman dari Nahdlatul Turos. Ada Ra Usman, terus Mas Karomi itu ke Padangan, kita bareng-bareng mencari, ternyata ada banyak sekali kitab karya beliau. Ra Usman juga provokatornya ke sana itu. Jadi kalau nggak ada Ra Usman nggak ada yang berani gitu. Koordinator. jadi itu kan sama Ra Usman juga Ra Usman sempat nginep di sana sama saya sama teman-teman gitu, untuk istilahnya meyakinkan masyarakat bahwa beliau ini nggak cuma keramat, tetapi punya karya yang luar biasa banyak dan mungkin kontekstual dengan era saat ini juga begitu. Jadi Mbah Yai Abdurrahman di eranya dulu itu yang membangun pondok pesantren Klothok itu yang umum, di mana memang terkenal seluruh kiai-kiai Jawa. Era itu memang era yang terkenal kesaktian dan keramatnya. Iya. Tapi Mbah Yai Abdurrahman sendiri sebenarnya pemikir pembuat literasi, manuskripnya juga banyak. Banyak sekali. Dan itu baru ditemukan Juni 2022 kemarin, ketika teman-teman Nahdlatul Turos ke sana, itu kita mencari ada peti yang disimpan di atas plafon yang selama di dekat makam beliau. Ngapunten, Mbah Yai Abdurrahman itu kan 1800. Iya, berarti itu belum muncul era-era perjuangan, era-era Nahdlatul Ulama. Belum. Jadi salah satu kitab yang beliau tulis itu, ada beberapa kitab, misalnya kayak kitab Umul Barohin, kitab Fathul Mu'in yang sangat populer, itu ditulis tahun 1820 Masehi. 1800 itu Hadratus Syekh masih mondok di Mesir. Masih mondok di Mekah. Hadratus Syekh lahir 1871 mungkin. Iya, kemarin kita bahas 1802. Itu masih sekitar 2 tahun perpindahan antara Wahabi dan Ahlus Sunnah waktu itu. Itu Mbah Abdurrahman sudah menulis, beliau sudah menulis. Dan ada beberapa kitab yang ditulis di Mekah juga. Itu kan menunjukkan betapa ulama-ulama kita itu punya hubungan internasional sejak lama. Mbah Abdurrahman itu berarti zaman-zamannya sinten nggih? Eranya yang beliau menyebut gurunya itu ada mungkin di eranya Syekh Daud Al-Fatani, mungkin ya, era-era Syekh Daud Al-Fatani. Kalau ulama Nusantara yang mungkin sepuh, nah itu di atasnya Mbah Hasyim Jauh berarti. Kalau melihat catatan beliau kan ditulis tahun 1820 Masehi, itu kan tahun lahirnya Syekh Saleh Darat kalau nggak salah, Mbah Saleh Darat. Antara segitu jauh sekali eranya. Cuma baru ditemukannya kan kemarin. Peti yang di atas makam beliau. Peti yang di atas dalam makamnya. Jadi makam terus ada rumah penjaga makam itu. Itu udah ratusan tahun nggak ada yang itu, karena lagi-lagi kan soal mitos jimat itu kan. Kalau Akhirnya dari 800 ini sudah nggak karuan. Mungkin sekitar 200 tahunan mungkin ya baru dibuka lagi itu. Mungkin supaya ngawet itu makanya diwadahi peti mungkin Mas. Kan rayap gak iso buka. Iso mangan.
Kayak sampean nek mbah iku tahun piro ketemuan? Tak pokok saderenge isak. Ya bisa 800 sing mau. 18 pas buka. Ini Mbak Abdurrahman. Itu berarti salah satu ulama sepuh Nusantara. Waktu itu nggih. Itu karya yang masih manuskrip yang ditemukan dari di antaranya. Penelitian teman-teman itu ada sekitar 90-an judul ya. 90 judul itu beliau tulis dan santri-santrinya gitu. Di antara yang ditulis juga ada kitab-kitab yang cukup populer seperti Fathul Muin gitu, Ummul Baroin, tapi beliau juga menulis kitab-kitab yang tidak populer. Misalnya kayak ada kitab judulnya Al-Mubarikullah, terus apalagi ya, ada itu bentuknya karya-karya beliau atau literasi atau saran beliau itu memang berbahasa Arab atau ada yang berbahasa Arab. Jawa? Jadi rata-rata bahasa. Ada bahasa Arab rata-rata. Bahasa Arab, terus yang kedua ada bahasa Pegon. Jadi Jawa tapi pakai khususnya yang cerita-cerita. Jadi beliau ini kan beberapa kali ke Mekah ya, dan di tengah-tengah perjalanan itu beliau menulis. Dibuat tarikhnya cerita perjalanan begitu. Jadi sering sekali beliau menyebut cerita itu ini ditulis Fidhab Ilal Madinah begitu kan. Jadi kalau zaman dulu bawa diary. Nah, diary mungkin ya, diary. Ada catatan yang menunjukkan tahun dan keberangkatan beliau dari sana ke Mekah, di sana ngapain aja begitu. Beliau juga menulis itu. Karena zaman dahulu sebuah kitab yang ingin diajarkan ke murid-muridnya itu dulu tidak ada pembelian kitab karena terlalu mahal dan jauhnya. Jadi ulama Nusantara rata-rata menulis kembali kitabnya, kan kadang dikasihkan kepada muridnya, kadang dibuat sendiri untuk mengajarkan murid-muridnya. Jadi rata-rata memang penulis-penulis dan pemikir-pemikir gitu. Dan beliau juga menunjukkan bahwa kalau menulis itu tidak hanya di satu tempat. Misalnya beliau pada tahun 1810 atau 1815 itu nulis di Sidoresmo. Di Surabaya. Dersmo sekarang ya. Beliau nulisnya tuh di Sidaserma gitu. Sidaserma. Menyebut nama Surabaya awal dulu itu Sidaserma begitu. Itu ketika perjalanan haji. Jadi mampir dulu terus sambil nulis, terus nanti ke sana nulis lagi kayak gitu. Haji zaman dahulu kan nggak ada kendaraan yang ini ya. Ngajikar. Berbulan-bulan kayaknya, dan kayaknya lama sekali. Dari sana, dari Padangan itu kan jalur sungai. Itu naik perahu, diceritakan naik perahu terus sampai nanti ke ujung Galuh itu mana itu, Gresik mungkin ya. Gresik. Di ujung Galuh yang peperangan itu. Itu masih nama kuno gitu yang dipakai. Dan itu tertulis beliau di diary beliau istilahnya, di catatan-catatan beliau. Yang sekarang sudah menjadi manuskrip. Sekarang sudah jadi manuskrip. Ibaratnya kalau sekarang kita nulis ini kan 200 tahun kemudian jadi manuskrip. Harusnya kita nulis siapa tahu besok dibakar. Karena nggak ada manfaatnya. Kalau beliau kan ada manfaatnya. Dari temuan 90 karya, beliau selalu menulis catatan pribadi maupun catatan perjalanan dan catatan kitab kuno. Ada kitab yang kuno sekali bahkan yang beliau tulis. Jadi intinya bisa terlihat dari cara beliau menjelaskan Islam kepada masyarakat waktu itu. Masyarakat Klotok pada waktu itu. Audiensnya orang-orang dulu gitu. Mungkin ya kayak kita sekarang begitu. Cuma bedanya orang-orang dulu lebih mungkin lebih tidak ketat begitu, jadi cerita-cerita begitu beliau. Ada beberapa kitab, misalnya kayak kitab judulnya itu Fadilah Syam gitu. Beliau menceritakan keutamaan puasa gitu. Jadi mungkin disesuaikan dengan audiens zaman dulu mungkin Jadi karena zaman dulu senangnya barokah, senangannya harus ada saya sholat dapat apa atau ini dapat apa gitu kan. Di versinya Mbak Abdurrahman Klotok. Itu 90 manuskrip itu dalam satu peti niku napa? Kami menemukan, kalau sama teman-teman Nahdlatul Turas kemarin menemukan 3 simpul peti. Jadi ada yang peti kayu itu di tempat di atas dekat makamnya beliau. Terus ada juga di almari yang sekarang sudah ikut masuk arena wilayah pesantren. Tapi juga ada di rumah saudara begitu. Tapi semua masih satu keluarga begitu. Dan itu juga berhubungan begitu. Maksudnya manuskrip yang ditemukan di era-era itu. Di era-era itu. Itu kalau ditemukan
alumni 1800 sekarang masih hidup. Itu bisa fenomenal. Nggih. Ya sekarang kena dijawab omong. Tapi memang di zaman dulu wong Mbak Syaikona Khalil mau Nggih. umurnya juga panjang. Nggih, nggih. Kayaknya orang-orang dulu tuh kayak umurnya panjang kayaknya. Lah, Tapi nggih. dari sekian alumni beliau Nggih. itu ada yang dikenal publik sampai hari ini atau memang karena zaman dahulu Iya. banget Mbak Abdurrahman ini Jadi- jauh banget. Mbak Abdurrahman ini punya salah satu murid yang juga bernama Abdurrahman gitu. Abdurrahman, tapi kalau yang tadi Abdurrahman Kelotok karena Nggih. berada di Kelotok itu Kelotok. ada salah satu santrinya bernama Abdurrahman Stren karena berada di dusun Stren. Tren. Nggih. Oh. Beliau juga menulis lagi. Kami juga menemukan kalau beliau pernah menulis tafsir Jalalain juga. Yang Mbah Abdurrahman Stren ini. Dan Mbah Abdurrahman Stren ini punya santri lagi yang juga penulis terkenal namanya Mbah Hasyim Jalaan yang terkenal dengan Tasrifan Padangan itu. Jadi ada kitab Sorof Padangan itu beliau yang nulis. Berarti yang biasanya muncul kitab-kitab dari Padangan Nah. yang awali memang Mbak Mbah Abdurrahman, Abdurrahman. yang kami temukan di era itu yang paling yang awal begitu. Tapi setiap era seperti muncul lagi santri-santrinya begitu. Setelah beliau kan tadi ada santrinya yang bernama Mbah Abdurrahman Stren. Stren. Terus Mbah Abdurrahman Stren punya santri yang bernama Mbah Hasyim Jalaan atau Mbah Hasyim Padangan yang dan ini termasuk karyanya yang terkenal itu Tasrifan Padangan itu. Nah, dari beliau punya santri lagi Mbah Ahmad Bashir Petak karena posnya di Petak. Jadi di dusun Petak itu desa Dulu Petak dikasih nggih. nama Sesuai nisbat daerah. nggih. Daerah, nggih. Dan Mbah Ahmad Bashir Petak ini juga penulis banyak sekali kitab. Salah satu yang terkenal mungkin Syarah Hikamnya itu yang terkenal gitu. Setelah Mbah Ahmad Bashir Petak, beliau punya santri lagi yang dikenal Mbah Zubir Umar Jailani yang ahli falak terkenal di Indonesia itu, yang beliau sekarang wafatnya di Salatiga gitu. Jadi semacam tradisi itu tidak pernah berhenti. Itu berarti tradisi sanad keilmuan. Nggih, nggih. nggih. Tradisi sanad keilmuan dari ulama-ulama Nusantara itu nyambung. Sebenarnya nyambung gitu. Tidak hanya nyambung secara keilmuan, tapi giatnya menulis itu kayak juga terteruskan gitu loh. Nggih. Makanya jangan diputus, hari ini memang milenial itu harus punya literasi, nggih. Punya pembahasan kalau bisa masih umur 10 sudah jadi musonef. Apik lah. Anakmu Musonef yang lek gak gelem anakmu ya. rupane pinter. Iya, paling enggak wis gak dadi musonef ya musuhnya keluarga. Itu dari penemuan manuskrip niku Gus, napa sampun sudah berbentuk kitab, ada yang masih dalam masa kan pencetakan? tahun kemarin tuh teman-teman dari Nahdlatul Ulama juga memberikan sumbangsi yang luar biasa guys. Jadi mereka ke sana untuk membantu kami melakukan pengumpulan. Setelah dikumpulkan dideteksi nama-nama judulnya tahun-tahun berapa gitu. Setelah itu kami digitalisasi. Oh, biar nggak Di hancur. scan nggih. biar nggak hancur Oke. karena ketika dipegang kadang-kadang Oh, nggih, hancur. karena lama. Karena mungkin 200 tahun gitu. Jadi Nggih. memang ada yang dari kulit juga. Jadi covernya tuh dari kulit. Jadi ulama-ulama zaman dulu kayaknya memang modalnya banget untuk mau menulis gitu. Ada beli kitab daluang, kertas daluang itu. Kertas daluang itu kayak kertas kayu yang masih terlihat serat-serat kayunya itu. Terus covernya tuh hard cover yang pakai kulit itu. Itu tebel-tebel memang. Ukurannya ada yang sampai 30 cm juga. Panjang panjangnya. Iya, memang kertasnya sudah Berat, tebal, nggih. nggih. Berat sekali bawahnya kayaknya berat sekali. Nggih. Apalagi kan kata siapa Gus Karomi waktu itu kan memang yang paling sulit itu biasanya ada yang dari pihak keluarga untuk tidak mengizinkan karena itu keramat. Nah, itu juga Tadi jadi itu pripun, Gus? nggih, itu awalnya kan memang seperti itu. Jadi kalau di daerah kami kan memang Nggak berani pegang. nggih. identiknya kan identik jimat ya, lagi kayak apa? Istilahnya kalau kitab-kitab kuno itu mujarobat. Nah, nggih. Nah, dikiranya semuanya kan kayak gitu. Tapi ternyata di sana ada tauhid, ada fikih, ada banyak sekali fan keilmuan yang memang butuh dibaca gitu. Kalau dari tadi itu munculnya turas-turas di sana itu mulai ilmu tafsir ada, ilmu tauhidnya ada, itu ya lengkap. Nah, iya. Jadi memang pondok pesantren itu sudah terbukti pendidikan yang baik dan lama. Dan punya hubungan internasional gitu. Ah, nggih. Maksudnya itu jarak waktu itu di dalam beberapa manuskrip tercatat gitu. Beliau menulis di Palestina pernah gitu. Pernah menulis di Mekah. Zaman itu. Zaman itu tahun 1840.
ke Palestina piye Nah, carane zaman itu. saya juga kadang mikirnya kayak gitu. Lewat kapal. Hah? Kan ono kapal. Tapi lama deh di sana. Ya kan lama suwe-suwe kan ya kemeng aja. Makanya di era sekarang kate nang Palestina wedi-wedian. Lah era dulu ulama-ulama terdahulu itu sudah menjadi ulama internasional, bukan hanya lingkupnya nasional. Nah makanya manuskrip-manuskrip beliau kadang ada yang ditemukan di Riyadh, ditemukan di belahan dunia, di Maroko, di mana-mana. Ada juga karya ulama Padangan itu yang ditemukan di Bombay, di India gitu, dicetak di sana gitu. Jadi memang kayaknya memang orang-orang dulu sudah hubungan internasionalnya sudah Betul. bagus. Ada hubungannya dengan Saruhan berarti. Ya polisi Bombay. Tadi waktu itu Ladusing kan. Tapi Gus Rizky ketika ngelumpukno manuskrip itu sendiri apa ada Banyak teman gitu, jadi banyak saudara juga, terus teman-teman, saudara-saudara itu juga ikut membantu. Terutama tim Nahdlatul Ulama, Ra Usman dari Bangkalan ke sana, terus Mas Karomi juga ke sana ikut bantu. Jadi Anda nggak ada beliau-beliau mungkin ya orang-orang masih sulit diyakinkan juga gitu. dari pengurus setempat? Iya kan, TNU, Ansor, Banser. kan juga mereka menganggap mungkin wah ini kan jimat gitu kayak. Oh gitu. itu ya. Karena memang Jadi adanya jangan Pegiat ya, Turos benar, ini benar. baru dipetakan. Iya baru. Beberapa pondok lama itu memang sengaja berani diberikan informasi bahwasannya ayolah ulama-ulama Nusantara ini pasti punya Karya, pemikiran, ya. punya karya, punya manuskrip, punya tulisan, tapi kadangkala memang karya itu ada satu daerah kayak Termas itu kan daerah banjir, daerah longsor, ya intinya daerah bencana. Itu sulit sekali ditemukan, ditemukannya malah di murid-muridnya. Benar. Ya karena memang keadaan waktu itu dan keadaan waktu itu sulit sekali cari kertas saja sulit, Belum ada WA ya. kalau bukan orang kaya atau keluarga kerajaan sulit punya kertas. Kalau penaruhan apa namanya peti yang di atasnya, apakah di tempat Padangan itu sering wonten bencana napa Gus? Dulu kalau cerita orang-orang dulu tuh kalau ketika peti itu dilangkahi gitu terus ada gempa misalnya kayak gitu, cerita itu mungkin hanya cerita gitu, tapi ada juga yang mengalami kejadian tertentu seperti itu kita juga nggak tahu, tapi sehingga untuk ditaruh di atas gitu. Akhirnya kalau menurut saya ya itu untuk menghormati ilmu mungkin ya. Ditaruh di atas akhirnya gitu. Makanya itu luar biasa dari karya-karya beliau Mbak Abdurrahman itu di era-era beliau sekitar 1800-an. Itu era-era Islam pada waktu itu ya lama sekali karena itu masih era-eranya Ahlussunnah di Mekah. Pergeseran itu ya. Iya, di pergeseran karena 802 tahun kan dikuasai, kemudian masuk lagi menguasai kembali, baru dikuasai kembali. Jadi ya luar biasa, artinya ulama-ulama kita itu perlu dibanggakan karena satu karya-karya beliau itu cocok di kalangan kita sampai hari ini. Dan ulama-ulama yang dikenal dengan kejadukan dan kesaktiannya ternyata juga punya pemikiran dan literasi yang luar biasa. Salah satu yang jenengan sempat lihat dan wah kok bagus sekali. Itu napa yang bisa di-share ke di antara karya-karya beliau ada beberapa karya misalnya kayak kitab Fathul Manan itu nanti punya hubungan dengan Termas. Ini ada hubungannya dengan Mbak Manan. Mbah Manan, Termas juga terus sama di Tambak Agung juga ada Mbah Soleh itu, Soleh Tambak Agung itu. Jadi ini kan menunjukkan kalau sejak zaman dulu silaturahmi antar ulama itu sudah ada sebenarnya gitu. Bisa jadi mereka ketemu di Mekah gitu atau gimana, karena mayoritas karya beliau juga ditulis kalau tidak di Mekah di atas kapal. Jadi beliau sering sekali kitab ini saya tulis di atas kapal. Bulan-bulan. Enggak, karena mungkin perjalanannya lama gitu. Jadi kalau sekarang bisa bikin story media sosial itu sebulan bisa berapa ya? Ya iki kan kapal aku dodolan. Ya kan bisa ngonten kalau sekarang. Iya sih. Itu ada sebuah karya dari beliau yang saling berhubungan dengan ulama-ulama. Saling berhubungan dengan ulama-ulama lain di zaman itu. Padahal belum ada WA misalnya. Terus ketemuannya gimana? Nah, itu kan menarik gitu.
Yang terkenal di masyarakat mitosnya, mitosnya dari pondok pesantren Klothok ini sebenarnya apa sampai hari ini? Yang kan ada pesantren ciri khasnya masing-masing. Kalau terkait beliaunya sendiri ya mungkin ya seperti mayoritas ulama-ulama dulu yang sering dimitoskan kayak berada di beberapa tempat di saat yang sama, berjalan di atas air. Terus misalnya ada yang paling terkenal itu ketika kita seorang yang mandi di bekas wundunya beliau itu kebal. Jadi pernah ada cerita itu anak kecil mandi di bekas wundu itu sampai besoknya mau disunat nggak bisa. Nah, itu akhirnya menjadi cerita yang masyhur gitu, sehingga menutup sisi keilmuan beliau. Nah, karena memang begini, setiap pondok pesantren pasti mengajarkan keilmuan yang tinggi. Tapi pondok pesantren itu punya ciri khas tersendiri. Biasanya, oh ini ciri khasnya thariqah, thariqah tertentu. Ini ciri khasnya ilmu-ilmu pencaksilat dan lain-lain. Ini ciri khasnya organisasi. Itu kan macam-macam. Nah, di Mbak Abdurrahman berarti yang muncul di publik itu tentang kejadukan dan ya sisi keramat, karena dulu orang kalau sakit itu banyak yang ke sana untuk nyari obat. Jadi istilahnya lebih ke mencari barokah tombo begitu. Sampai hari ini kiai-kiai itu harus menguasai itu. Semua lah minimal. Belajar fikih lama, belajar akhlak, tauhid, akidah lama. Begitu pulang ke masyarakat yang ditanyakan sepeda motor hilang. Itu kan nggak ada hubungannya. Pojok atau tua. Pasar sepi. Jadi kan nggak ada hubungannya dengan usul fikih. Iya. Ilmu falak, faraid kan. Iki jurumnya ya Kak masuk. Sedikit yang tanya fikih niku sedikit, yang sering itu tanya usaha lancar. Penglarisan. Itu kan kasihan yang ngaji lama 20 tahun pulang-pulang tanya penglaris. Jadi harus multifungsi ulama dari dahulu. Artinya dari sebuah karya-karya tersebut menunjukkan betapa intelektualnya Mbak Abdurrahman di Indonesia atau di Nusantara pada waktu itu, maupun di belahan dunia. Karena terbukti dari beberapa tulisan beliau itu tidak ditulis di Indonesia misalnya, tapi di Mekah, di Palestina juga gitu, dan di tengah samudra gitu. Saya juga bayangin itu nulis gimana kalau ada ombak gitu, tapi ternyata tulisannya bagus sekali ketika nulis itu. Jadi memang ulama-ulama zaman dulu sepertinya punya konsentrasi yang lebih tinggi daripada orang sekarang kayaknya. Konsentrasi sekarang berubah. Kan juga gede. Biyen gawe apa ya, Dik ya? Masa gawe potelot ngono gedein gak mungkin. Ya nak dulu tintanya itu celup kayaknya ya, celup tinta celup nggih. Itu masih ada nggih. Dan pakai minyak kadang nggih. Nggih, tapi kan sekarang udah apa ya, udah langka kali ini. Saiki kain ngene lebar di sini. Jadi artinya Mbak Abdurrahman ini produktif sekali dalam penulisan, literasi, catatan-catatan. Bahkan ada yang dari India. Yang dari India itu kitab dari Mbah Hasyim Padangan yang berjudul Tasrifan Padangan itu ya, muridnya itu. Tasrifan Padangan ini tulisannya di Bombay. Dicetak oleh penerbit Bombay begitu. Jadi sampai ke sana juga, ada yang di Mesir juga gitu. Itu sebelum zamannya Mito, Namita Bacan belum. Devi belum gitu. Mama Lini belum. Ada yang dicetak di Mesir juga gitu. Karya-karya beliau. Karena dulu sulit nih. Nggih, mungkin karena apa nggih? Mungkin sulit itu akhirnya dicetaknya di beberapa tempat gitu. Sekarang dari dampak dari karya-karya beliau yang sudah ditemukan, sebenarnya dari situ terlihat nombotan dari dampak sekitar dan lain-lain. Oke, kalau dengan banyaknya literatur yang ditemukan itu ternyata juga kontekstual, karena tempat-tempat di tempat itu juga banyak sekali pondok pesantren khas orang-orang salaf gitu, orang-orang lama kayak maksudnya pesantren salafnya banyak sekali. Dan dari karya-karya beliau ternyata ada estafet begitu yang kami temukan, kami bersama Nahdlatul Ulama menemukan bahwa karya yang beliau tulis itu melahirkan seorang santri yang juga menulis, terus melahirkan santri yang menulis, terus sampai akhirnya di era 90-an itu masih ada yang bernama Kiai Zubair Umar Jilani, itu yang terkenal ahli falak itu dari tahun 1800 sampai tahun 90-an 90-an. Ya, itu masih terus gitu. Masih nyambung. Ya. Sehingga memang ulama zaman dulu berarti memang punya ikatan yang kuat gitu, maksudnya ikatan semangat yang sama begitu. Dan penulisannya itu kan
nyambung Nggih. dari A sampai Z itu ada. Nah, ini bisa diteruskan era tahun ini 2024 sampai ke Enggak sih 2024 terima nyetak toh ya. Sudah zamannya WA ya. jadi nanti di tahun 3000 oh, ya kan kita kan di tahun 3000 itu orang nonton kilatan ini menjadi anu Dek. Wis gak kena tonton deh ade wong ade tunuk-tunuk. Ini udah menjadi manuskrip gini. Ini jadi manuskrip dan wah, luar biasa Mbak dari Mbak Abdul Rahman. Iya. Katakanlah sambung sampai ke Gus Rizky ke kita itu ke tahun 3000 luar biasa itu Dek, Transformer ngaji kitab Dek. Ya awak dhewe wis dadi manula Mas. Itu luar biasa. Jadi artinya begini, pergerakan ini itu menjadi pembelajaran tersendiri bagi milenial, bagi teman-teman yang hari ini, teman-teman santri yang hari ini. Jangan membaca baik. Tapi ulama dahulu di samping membaca juga menulis. Nah, itu kelebihannya. Memang waktu itu menulis juga karena kurangnya Bacaan ya. beli kitab kan nggak ada, jadi ditulis supaya muridnya bisa membaca. Tapi hari ini karena dipermudah dengan apapun, ya memang harusnya Lebih semangat juga. lebih gitu semangat. Ya paling enggak kalau Mbak Abdul Rahman 90 ya 98 lah ada. Iya bisa lah itu ya. Ada lebihnya 8. Nah, dari dampak dari karya-karya beliau ini kan ini pondok saling berhubungan ya. Iya, banyak. Lah dampak saling berhubungan ini sampai hari ini silaturahminya tetap terjaga. Iya, terjaga. Antar pondok pesantren itu masih terjaga. Karena memang sanad keilmunya juga masing-masing saling menyambung begitu gitu. Jadi silaturahminya juga bagus gitu. Makanya ketika ada cerita tentang karya yang mirip dengan Bangkalan, dengan Termas, itu kan juga menunjukkan satu simpul silaturahmi yang sangat kuat. Betul. Padahal jaraknya jauh sekali. Mau silaturahmi bisa berhari-hari. Ya hari-hari bulan-bulan deh. Tapi mau Iya. silaturahmi mau. Kalau sekarang kan silaturahmi WA cukup. Penting kan transferan. Jadi dari dampak itu kita jadi tahu silaturahmi sekuat apapun kekurangan pada saat itu nggih, tentang transportasi, komunikasi, tapi masih bisa silaturahmi. Bisa saja begini Dek. Silaturahmi sudah berangkat 3 bulan. Sampai situ nggak ada. Tapi kan nggak berpikir tentang itu nggih. Bijing mriki malih. Iki karo lek perjalanan saulanan. Yai mboten enten jenengan kondur sik rono 3 wulan. Rene maneh pas yai repot maneh. Pun jenengan kula niki bisa tua di perjalanan. Nggih. Ini kan luar biasa dulu. Makanya hari ini buat anak cucu, tidak hanya anak cucu nggih, buat seluruh santri dan pemirsa, rajin silaturahmi. Karena silaturahmi itu melahirkan satu pemahaman yang pengetahuan itu kadang kita tidak tahu, kita tahu baru saat silaturahmi. Bener. Itu penting karena bertatap muka itu penting. Tapi silaturahminya para ulama dulu kan membahas tentang keilmuan. Lek dhewe kan gak pengobatan sing apik ndi. Iki rada nemen aku Loh, isan. kadang kala orang silaturahmi kuwi dicurigai. Ya apa Duh, kate utang apa maneh. Ada PR sih. Jadi artinya itu silaturahmi ini terjaga, baik silaturahmi keilmuan, kekerabatan, atau silaturahmi antar sesama nggih, antar sesama umat Islam, antar sesama ulama, sesama santri. Karena beliau-beliau ini dari kemarin dari awal, dari yai yang sepuh-sepuh Mbak Yai itu semuanya berhubungan. Gitu. Itu herannya semuanya berhubungan. Loh kok bisa? Dari bunga Mbak Soleh, dari Tremas, dari Mbak Hasim, dari Syekhona Khalil, dari manapun berhubungan. Nah makanya kita kok bisa gitu. Sekuat itu apa mondoknya sama di itu. Kadang kalanya mondoknya tidak sama juga saling berhubungan. Bahkan saling kritik pun masih bersahabat. Dan kritikannya bisa jadi kitab. Kalau sekarang kritikannya bisa jadi sakit hati. Akhirnya kan timbul netizen. Makanya itu perlu dipahami dari sejarah-sejarah temuan-temuan karya-karya beliau. Manuskrip. Ada yang sebagian sudah rusak atau banyak sekali ya. Jadi dari 3 simpul tempat yang kami temukan itu 3 simpul nggih.
Ada satu karung yang memang sudah rusak, nggak bisa dibaca Iya, lagi. dari karung niku Iya. malah. Nggih. Kan itu kan dekat Bengawan ya. Jadi ketika banjir besar itu Mungkin nggak kemasukan. sempat diselamatkan sehingga terendam lama. Nah, dari rendaman lama itu akhirnya ketika kita keluarkan itu rusak. Ada yang kayak gitu. Itu sudah nggak bisa dibaca. Nggak bisa dibaca dan nggak bisa dipegang, bahkan saking kecilnya. Sudah sangat kecil gitu. Nggak sempat difoto dulu. Nggak sempat difoto. Dulu. Iya tak. Yo angel loh tukang foto gak ono kok foto. Lo dulu ada tukang foto yang jedas keluar anunya itu. Iya wong ngene kira kabeh. Meledos. Tapi memang ya kita memang sejarah bisa terlihat dari sana. Makanya milenial belajar kitab itu nggak usah jauh-jauh dari sarah atau dari literasi ulama Nusantara itu lebih pas. Karena beliau sudah berpikir panjang. Kalau ngomong soal sungai tadi berarti itu perbatasan berarti guys. Iya, jadi yang menarik kan ketika misalkan Bangkalan tuh posisinya di Jawa Timur yang timur gitu, termasuk juga. Tapi Padangan ini posisinya di Jawa Timur yang paling barat. Jadi satu meter udah Jawa Tengah. Iya kan Cuma itu ujung ya. Ujung ya. Jadi itu makanya kan kesekat niku wau. kesekat sungai niku. Oh. Jadi kalau kita melangkah sungai udah Jawa Tengah. Kalau mau ngopi jauh bisa Nggih wau. Iya. Itu terima napa? Posisinya etan kali napa kulon kali? Kalau Jawa Timur di timur kali, timur Bengawan. Kalau Jawa Tengah di barat Bengawan. Karena Bojonegoro itu termasuk Bengawan Solo. Bengawan Solo niku nggih. Jadi Riwayatmu. Ngomong gini, aku etan kali nenono kan. Dulu memang Kan ngono. Iya memang ini rata-rata nggih pondok pesantren itu yang pertama biasanya dekat sungai. nah, gitu. Yang kedua dekat pasar. Yang ketiga dekat tempat-tempat yang tanda kutip minus. Entah itu akhlaknya atau daerahnya dan lain-lain. Rata-rata kok sama Nggih. Karena waktu itu mungkin sungai itu satu-satunya jalur transportasi mungkin nggih. Yang paling Ya, jadi di antara semua pondok-pondok yang kami temukan manuskripnya itu semuanya mayoritas ada di pinggir sungai. Betul. Dan juga mungkin santri mandinya mudah. Nah, itu masalahnya. Tinggal bobol sungai ke sana bikin bendungan kan gitu, Bro. angel adu jejek. Jadi memang rata-rata kita sempat di mana-mana nggih manuskrip yang ada itu memang rata-rata memang pondok itu ya dekat sungai, dekat alat transportasi. Kalau yang era 80-an sudah era-era modern dekat stasiun. Karena dulu alat transportasi jauh itu kereta api. pernah. Jadi memang dekat terminal. Kayaknya itu daerah strategis gitu loh yang diambil. Mudah, mungkin agar untuk mempermudah akses gitu lah kayaknya ya. Dekat sungai. Tapi yang tidak lupa itu karya-karyanya dari setiap ulama Nusantara itu punya ciri khas sendiri-sendiri. Rata-rata itu punya hafalan nadoman yang mempermudah mengajarkan keislaman karena mereka dulu mau nulis juga di mana. Paling di batu terus digosok, jadi harus hafal. Misal kayak beliau juga Mbah Abdurrahman itu kan karena penghafal Quran, itu ngelalarnya tuh ditulis. Itu lalaran hafalan itu pakai menulis juga gitu. Masih ada itunya juga. Masih bekas ada. Mushaf itu juga ada. Ada yang mushaf tidak utuh misalnya, tapi ada juga mushaf yang utuh 30 juz. Itu tulisan tangan beliau. Itu kan menunjukkan dulu mahdhus Al-Qur'an sulit mungkin ya, sehingga tradisi untuk menulis itu juga kuat sekali waktu dan itu. Dan juga menjaga kemurnian dari bait-bait Al-Qur'an. Gitu. Karena takut disalahgunakan. Karena dulu sulit di pelajaran bahasa Arab di sini karena di sini itu eranya bahasa Jawa. Juga waktu era-era Portugis, era-era penjajahan dan lain-lain kok company masih itu makanya sulit. Dek zaman aku seworo dek biyen dek. Tapi zaman kok iso urip di zaman itu. Lho aku melungsungi. Kayak ulo dek. Londo nyerang aku menengahi. Lho kontel. Lho aku bature. Berarti melok rewang-rewang ngono lho, Dik. Poloke londo. Ngeriji kitengi. Jadi memang begini. Ulama-ulama Nusantara dahulu. Nggih. Kalau dilihat silaturahminya, kenapa Indonesia itu salah satu negara yang bisa merdeka bukan pemberian?
itu memang ya kekompakannya. Kalau satu ngomong yang enggak kok yang lain nih cepet ya informasinya. Dari mulut ke mulut, dari kedok tular istilahnya. Tapi cepat. Nah, ini ternyata mereka saling berhubungan sanad, saling berhubungan kerabat, saling bersilaturahmi, saling berdebat ilmu dengan kemanfaatan. Sehingga komunikasi terus terjalin sebenarnya. Itu makanya era-era sekarang ini yang sulit. Di era sekarang Kate nyontoi lho ya, angel ya kakak biyen bener. ini Gus Ahmad Wahyu Rizki yang dapat dijadikan pelajaran di era ini ke milenial dari padangan dari pondok Klothok kita belajar apa yang di-share ke teman-teman. Mungkin lebih ke semangat mencari ilmu ya. Jadi kalau kita lihat Mbah Abdurrahman Klothok itu, beliau di setiap tempat yang dikunjungi itu selalu menorehkan tulisan. Misalnya kayak di Surabaya itu juga beliau menulis kitab, menulis catatan perjalanan itu, lebih pada proses sergap nulis kayaknya itu. Sehingga kami menemukan karya-karya beliau itu ada di setiap tahun ini ada gitu. Nah, mungkin harapannya kepada generasi yang saat ini juga punya semangat untuk menulis juga. Kan sekarang udah banyak alat, misalnya pakai HP bisa, pakai laptop bisa. Dengan niatan tentu kalau beliau itu menebar manfaat lewat tulisan kayaknya gitu. Kalau sekarang mungkin menebar apa lewat tulisan gitu. Tapi istilahnya penting tulisan itu. Benar. Karena apa? Di luar untuk santri-santrinya, tulisan-tulisan itu kalau ditemukan oleh turunan atau duriyahnya, jadi tahu oh ternyata Islamnya mbahku ini modelnya ini dengan sanad ini untuk menjaga Ahlussunnah wal Jamaah juga. Benar sekali itu. Makanya dari saat ini saya mulai sadar, saya mulai mau menulis. Jadi saya kemarin saya di alun-alun Pasuruan. Yo gak sing iku maksudnya. Maksudnya ya sampean meguru. Lu tak tulis lek payung Pasuruan iku anyar. Dadi payung iku minggu. Ya maksudnya sampean sowan nang Gus Rizki kono Mbak pelajarin Mbak Abdurrahman. Saya penasaran, saya harus ke Padangan untuk lihat itu manuskripnya itu. Sekalian kok mancing itu kan jedek laut. Ayo berangkat aja. Karena urusannya mancing, Dek. Seneng saya, Dek. Iku ora ono saiki mancing emosi. Gus Rizki ini luar biasa. Karena begini, ini memang pembelajaran dari hari ke hari kita memberikan pembelajaran bagi seluruh pemirsa TV 9 yang terus belajar untuk menemani sahur sambil belajar tentang manuskrip, tentang barangkali begini, oh ternyata bapak saya mondok di situ loh. Ternyata ya nggak cerita-cerita itu dok, ternyata ada cerita-cerita. Akhirnya manuskrip itu juga ditemukan dari santri-santri. Oh ternyata kiai saya itu masih ada runtutannya dengan guru Mbak Ya ini ya. Itu kan jadi kita tahu sekarang. Akhirnya mau nggak enakan ternyata kan dulu bersahabat kan kita jadi nggak enak gitu. Jadi hubungan itu kan menolak semuanya, bermusuhan dan lain-lain gitu loh. Dan akhirnya saya pribadi pun juga akhirnya ngalap barokah Mbak Abdurrahman. Kenal beliau akhirnya. Luar biasa. Ini makanya saya terima kasih Gus Ahmad Wahyu Rizki telah hadir di Kilatan Podcast. Dan kita tunggu juga ya hasil dari manuskripnya. Kalau bisa begini, itu dijadikan minimal buku lah untuk milenial yang sekarang, atau dari karya-karya yang kita pajang ini memang ada banyak karya dari ulama-ulama Nusantara yang relevan sampai hari ini. Dan karena sekarang mudah, bisa di online dan bisa diakses. Jadi kalau dulu kan kita nyari itu, misalnya saya nyari kitab itu sampai Maroko deh. Maroko. Pada Maroko. Oh nanginden kene wis kesasar gak kan. Maroko merugikan kesehatan deh. Merokok itu. Saya kan tergolongan udah itu penggemar yang aliran Maghribi deh.
Jadi Syekh Maghribi anu. Aku aduri. Sampean berarti lebih awal. Ya, kan mempercepat buka puasa. Maksudnya Maghribi itu salah satu yang di Maroko gitu. Sampean belajar turos sudah berhari-hari. Maghribi Saya kan belum ke Maghrib, saya kan masih dulu tuh asar baru Maghrib. Saya jadi kepingin bikin tulisan-tulisan di Bombay. Jangan bikin tulis. Kamu bikin perbuatan yang baik tuh. Wah, seneng Gus Rizky ya seneng. Akhirnya nyambung. Enggak, kalau Bombay nggak bisa ya bawang bre. Ini kita terima kasih. Makanya terus belajar buat seluruh pemirsa, ini menambah khazanah kita bahwasanya ulama-ulama Nusantara kita itu tidak hanya terkenal kesaktian kejadukannya, beliau-beliau itu juga terkenal literasinya di eranya yang kali ini dikumpulkan oleh Nahdlatul Turos, yang mohon doanya. Dan juga begini, buat pemirsa yang punya turos yang barangkali di rumah tuahnya atau di peti-peti yang peninggalan mbah-mbahnya barangkali ditemukan, bisa menghubungi di Nahdlatul Turos. Dan kitab-kitab yang sudah jadi itu juga ada di Nahdlatul Turos juga. Nah, jimat yang manfaat itu bukan jimat barangnya tapi keilmuannya itu. Sekali lagi Gus Rizky, kita terima kasih. Mas Arif terima kasih luar biasa. Jadi kamu cekak-cekalan terus Gus, aku batal wudhu. Makanya kita ketemu lagi untuk menambah ilmu lagi. Benar. Besok tetap di Kilatan Podcast Ngaji Kitab Turos Ulama Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.